Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Cuanjels akan mempresentasikan mengenai riset investment PT Tunas Baru Lampung 2025. Mayoritas saham PT Tunas Baru Lampung Tbk dimiliki oleh masyarakat umum sebesar 40,54%, disusul oleh PT Budi Delta Swakarya sebesar 32,77% dan PT Sungai Budi sebesar 26,56%. Struktur kepemilikan ini mencerminkan keseimbangan antara kendali internal dan kendali publik, partisipasi publik yang menunjang stabilitas tata kelola dan akses pasar modal yang sehat. TBLA didirikan pada tahun 1973 dan resmi merantai di Bursa Efek Indonesia pada 14 Februari tahun 2000. Perusahaan bergerak di sektor konsumer non-silikal, subsektor makanan dan minuman dengan total kapitalisasi pasar mencapai 3,7 triliun. TBLA merupakan bagian dari Sungai Budi Group, salah satu agribisnis terintegrasi terbesar di Indonesia. Bidang usaha PT TBLA yaitu kelapa sawit mencakup produksi CPO, RBD palm oil, serta turunannya seperti olein, stearin, dan PKO, gula produksi gula rafinasi untuk industri dan konsumen domestik, lalu ada produksi konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan sabun cair minyak sawit. Komposisi pendapatan produk, sebagian besar PT TBLA berasal dari segmen kelapa sawit yang menyumbang 72% dari total penjualan, sisanya sebesar 28% berasal dari produk gula dan turunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa CPO merupakan motor utama pendapatan perusahaan, namun tetap didukung diversifikasi dari lini produk lainnya. Sebagai bagian Sungai Budi Group, PT TBLA Tbk menjalankan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan, pengolahan kelapa sawit, proses pemurnian, hingga distribusi produk akhir seperti minyak goreng dan margarin. Struktur ini mendukung efisiensi biaya dan kendali mutu di setiap tahap produksi. Pada tahun 2024, total nilai ekspor mencapai 424 miliar atau 3,4% dari total pendapatan. Mencerminkan fokus utama perusahaan pada pasar domestik, komposisi penjualan selama 3 tahun terakhir juga menunjukkan dominasi penjualan lokal dibandingkan dengan ekspor. Namun, tetap konsisten menjaga kontribusi luar negeri sebagai diversifikasi pasar. Baik, selanjutnya kita beralih ke macroeconomy overview. Performa TBLA sangat dipengaruhi kondisi makroekonomi karena bisnisnya bergantung pada komoditas strategis seperti CPO. Berdasarkan data 2024, Indonesia memimpin pasar sawit global dengan 56,4% produksi dunia, memberi TBLA posisi strategis secara global. Menyambut kebijakan B40 tahun 2025, TBLA menaikkan kapasitas produksi dari 1.000 ke 2.500 ton per harinya, menunjukkan kesiapan dalam mendukung transisi energi nasional. Hingga September 2024, pendapatannya naik 5,27% menjadi 12,48 triliun meskipun beban pokok turut naik. Di sisi lain, harga referensi CPO per Juli 2025 meningkat 2,51% yang menjadi katalis positif bagi profitabilitas emiten sawit. Dengan kekuatan pasokan domestik, ekspansi kapasitas, dan tren harga yang menguat, TBLA memiliki prospek kinerja solid dalam jangka waktu yang panjang. Ketegangan dagang global, terutama rencana tarif 32% dari Amerika terhadap CPO Indonesia per 15 Juli 2025 menjadi tantangan serius bagi TBLA. Ekspor CPO diprediksi turun hingga 2,25 juta ton, namun proyeksi lonjakan serapan domestik 1,2 sampai 1,7 juta ton menjadi peluang baru. India, China, dan Uni Eropa tetap jadi pasar utama ekspor, meski porsinya akan bergeser. Di sisi lain, fundamental ekonomi domestik tetap solid. IMF dan OECD memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia 2025 sebesar 5,1 sampai 5,2% dengan inflasi yang terjaga. Ini menjadi fondasi yang kuat bagi daya beli dan konsumsi produk turunan CPO di dalam negeri. Kombinasi pelemahan ekspor dan stabilitas domestik menempatkan TBLA pada titik strategis untuk reorientasi pasar dan penguatan penjualan dalam negeri jangka panjang. Industri agribisnis Indonesia memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, khususnya minyak sawit dan gula. Dengan TBLA sebagai pemain utama terintegrasi dari hulu ke hilir, Indonesia mendominasi pasar minyak sawit global dengan kontribusi lebih dari 56%, di mana TBLA memanfaatkan posisi strategis ini melalui produksi CPO, produk turunannya, dan gula rafinasi. Dukungan kebijakan pemerintah seperti mandat biodiesel B40 meningkatkan permintaan domestik CPO, sementara harga CPO global yang jauh melebihi minyak nabati lain memberikan peluang margin menguntungkan. Namun, risiko seperti tarif impor di pasar ekspor dan fluktuasi harga komoditas global harus tetap dimitigasi. TBLA adalah bagian dari Sungai Budi Group dengan total aset sebesar 27,7 triliun rupiah.
dan kapitalisasi pasar 3,7 triliun rupiah. Kinerja keuangan 2024 menunjukkan pendapatan sebesar 17,4 triliun rupiah dan laba bersih 700 miliar rupiah. TBLA mencatat earning per share sebesar Rp116 dengan ROE 8,66%. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER cukup tinggi di 1,75, menandakan leverage yang signifikan, namun margin perusahaan didukung oleh diversifikasi produk seperti meliputi CPO, gula, minyak goreng, dan sabun berbasis sawit. Multiple valuasi industri menunjukkan PBV sebesar 2,24 kali dan PER 13,02 kali, sedangkan TBLA mencatat PBV hanya 0,33 kali, sebuah indikasi valuasi yang relatif murah dibandingkan kompetitor. Leverage tinggi menjadi risiko yang harus dimonitor, namun diversifikasi dan jaringan distribusi yang luas memberikan potensi pertumbuhan yang terukur. Selanjutnya, financial analysis. Secara historis, TBLA mencatat pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari 10,9 triliun pada tahun 2020 menjadi 17,4 triliun di tahun 2024. Namun, margin bersih justru menipis ke 4,02% per Juli 2025 akibat tekanan biaya yang belum sepenuhnya terkelola. Neraca menunjukkan ekspansi aset yang agresif hingga 27,8 triliun, tapi disertai peningkatan utang mendorong DER ke 1,75 kali. Sinyal bahwa struktur pembiayaan mulai syarat beban. Di sisi arus kas, operasional masih positif, namun pola cash flow menunjukkan kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk ekspansi. Ini mencerminkan strategi tumbuh cepat yang menuntut manajemen risiko yang lebih tajam. TBLA sedang memasuki fase krusial di mana efisiensi dan disiplin keuangan akan menjadi kunci arah kinerja selanjutnya. Penilaian valuasi saham TBLA menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu Discount Cash Flow atau DCF, Relative Valuation, dan Asset Based Valuation atau NAV. Valuasi DCF memberikan estimasi nilai wajar saham sebesar Rp80 per lembar. Sementara metode Relative Valuation dan NAV menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu Rp1.684 dan Rp1.403 per lembar, menandakan potensi undervaluasi signifikan terhadap harga pasar saat ini yang sekitar Rp810. Rasio PER TBLA lebih rendah, yaitu 6,55 dibandingkan industri 13,02 dan PBV hanya 0,57 dibandingkan industri 2,24, menguatkan argumen undervaluasi. Proyeksi Free Cash Flow to Firm atau VCFF diperkirakan Rp1.286 miliar pada tahun 2025 dengan penurunan bertahap menjadi Rp1.059 miliar di 2028, dan terminal value mencapai Rp12.917 miliar. Risiko utama yang harus diperhatikan adalah volatilitas harga CPO, tingkat utang yang tinggi, dan potensi peningkatan beban bunga akibat kenaikan suku bunga acuan BI ke 6,25%. Jika dilihat grafik harga CPO pada tahun 2012 hingga 2024, pergerakan harga CPO sangat fluktuatif dan berpengaruh langsung terhadap pendapatan PT TBLA. Volatilitas ini menjadi salah satu risiko utama karena kurang lebih dari 70% pendapatan PT TBLA berasal dari segmen kelapa sawit. Diagram pie menunjukkan laba bersih pada 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan laba bersih pada tahun 2022 ke 2023. Kemudian mulai pulih kembali pada tahun 2024. Tabel struktur utang ekuitas menunjukkan utang berbunga cenderung stabil, namun rasio gearing utang terhadap ekuitas masih di atas 1, menandakan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Catatan risiko utama, yang pertama ada fluktuasi harga CPO mempengaruhi margin, yang kedua ketergantungan pada utang berbunga di tengah suku bunga yang tinggi, dan yang ketiga adalah risiko nilai tukar USD ke rupiah berpengaruh terhadap rasional dan kewajiban falas. Oke lanjut, TBLA memang mencatat skor ESG risk tinggi di angka 47,3, namun hal ini lebih mencerminkan isu pelaporan dan tata kelola, bukan lemahnya kinerja bisnis. Justru secara fundamental, TBLA menunjukkan pemulihan yang kuat, laba bersih naik 14,5% year on year, margin membaik, dan beban bunga turun lewat restrukturisasi hutang. Segmen CPO yang menyumbang kurang lebih 70% pendapatan tetap prospektif berkat harga komoditas yang stabil dan permintaan domestik yang kuat. Dengan valuasi yang masih di bawah rata-rata historis, kami dari tim Cuanjels Universitas Widyatama merekomendasikan buy saham TBLA dengan target harga Rp1.100 oleh potensi kenaikan sekitar 35% dari harga penutupan Rp810. Terima kasih.